Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba ya mengungkapkan bagaimana ya algoritma untuk membentuk bilangan pola barisan ya atau mungkin pola karakter ya. Dan tetap kita saat ini di materi adalah nested looping ya, perulangan bersarang ya. Oke ya, contoh yang akan kita pelajari di sini, bagaimana kita dengan sangat mudah membentuk pola-pola karakter ya, baik berbentuk persegi ya, huruf X atau mungkin yang lain ya. Kita awali dari yang paling mudah, sebenarnya kita membutuhkan suatu batas ya. Katakanlah di sini N, ya ini sebanyak 7. Ini contoh sederhananya seperti ini. Lalu untuk nested looping ya, banyak kita akan menggunakan dua variabel ya. Variabel pertama adalah I untuk pergerakan dia ke bawah sebagai baris ya, dan J sebagai kolom ya, atau mungkin ke samping lah. Oke, kita gunakan struktur perulangan for ya. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, seperti ini. Oke. Kita akan menggunakan template ini untuk digunakan ke beberapa bentuk-bentuk pola karakter ya. Oke ya, di sini ada pola karakter yang pertama yang utuh ya, seakan-akan berbentuk persegi ya atau bujur sangkar ya. Square ya. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Cout, oke. Karakter bintang atau asteris, lalu cout, ganti baris. Nah, oke ya, kurang lebih 4-6 baris ya kode program yang sederhana ini kita akan jadikan dia menjadi template ya untuk membentuk pola-pola bintang yang lain ya. Oke, kita coba lakukan compile ya dan run. Oke, hasil dari kode sederhana ini ya. Oke, maka kita punya suatu persegi ya. Perseginya utuh dia ya. Oke. Coba kita lakukan beberapa simulasi ya. Bagaimana kalau kita lakukan apa? Di sini ada perubahan ya pada batas perulangan J ya. Yakni J kurang dari N akan kita ganti ya. Contoh kita ganti dengan I ya. Nah, maka yang akan terjadi ya pola karakter yang terbentuk, oke, dia berbentuk menjadi segitiga ya. Oke, seperti ini dia ya. Bagaimana kalau kita akan ubah dari awalnya dia N, lalu kita ganti menjadi ya kurang dari I ya. Sekarang kita ubah ya, N min I ya. Maka yang akan terjadi ya, akan muncul nah bentuk pola karakter sebagai berikut ya. Oke. Oke. Tinggal teman-teman menambahkan mungkin boleh angka 1 ya, plus 1 atau operator sama dengan ya, agar lebih rapih ya, seperti ini ya. Oke, nah ini eh, sudah ya, saya anggap sudah dulu ya. Coba kita akan kembali lagi ke program yang sebelumnya ya, yakni masih program yang utuh ya, pada baris 36 sampai dengan 40. Nah, kita akan coba di sini ya, bagaimana kalau si out ini dia akan kita kerjakan sesuai dengan kriteria atau kondisi yang kita inginkan ya. Oke. Jadi kita akan memberikan di sini dia kondisional ya, akan jadikan statement kondisional ya. Jika I ya sama dengan 0 atau pertama, atau J sama dengan 0,
atau I sama dengan terakhir n-1 atau J sama dengan terakhir, maka kita lakukan ya proses cout ya. Selain itu ya else, maka kita ubah ya cout asterisk menjadi spasi ya. Oke. Nah, di sini kita sekali lagi ya mengubah ya cout ya dengan mengubahnya menjadi statement kondisional ya. Oke, kita akan gunakan percabangan if ya. Dan operator-operator yang ada di sini kita gunakan gerbang logika OR ya. Kenapa OR? Karena salah satu bernilai true, maka cukup ya sudah akan menghasilkan nilai true ya. Oke. Kapan kita akan gunakan untuk menggunakan operator AND ya? Pada video-video sebelumnya sudah banyak kita bahas contoh-contohnya ya. Oke, coba kita lakukan compile. Maka akan dihasilkan di sini dia ada persegi ya. Nah, berikut perseginya ya. Jadi jelas ada perbedaan ya. Ini persegi yang masih belum kita lakukan pemahatan ya atau diukir ya. Sedangkan yang persegi yang paling bawah ini kita sudah lakukan pemahatan ya. Dia akan cout asterisk yang akan ditampilkan asterisknya hanya di paling luar saja ya. Jadi paling kulitnya lah, paling sisi ya, seperti itu. Oke ya. Silahkan teman-teman coba pahami dulu ya, kita review sejenak. Oke, mana yang akan ditanyakan atau mungkin di sisi bagian mana saja ya. Teman-teman nanti tinggal mendeklarasikan komentar ya. Oke. Di apa? Kolom komentar YouTube yang sudah disediakan. Oke, ini yang pertama tadi. Lalu yang kedua, ini berbentuk segitiga ya. Ini pun sama berbentuk segitiga yang ketiga. Oke. Sedangkan yang keempat, nah di sini kita sudah lakukan pemahatan ya. Oke. Sehingga sekali lagi teman-teman, jika ingin membuat mungkin pola-pola bentuk yang lain, teman-teman cukup mendeklarasikan source code yang sudah ada template-nya ya. Saya ulangi kembali, kita gunakan deklarasi for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus ya, seperti ini. Lalu ada for j sama dengan 0, j kurang dari n ya, j plus plus. Oke. Jadi source code template ini teman-teman bisa gunakan ya, free ya. Silahkan ya, silahkan teman-teman kembangkan ya. Oke, nanti kalau kita sempat, kita akan gunakan bahasa Java atau Python untuk membentuk pola bidang namanya fraktal ya. Oke, teman-teman bisa dicari di Google ya. Oke, cout asterisk bintang, lalu di sini ada cout ganti baris. Nah, jadi baris 48 ya, sintaks pada baris 48 sampai 52 ini merupakan template yang paling fundamental ya. Saya yakin teman-teman bisa lah ya di sini untuk menggunakan template ini ya. Tinggal nanti kita akan gunakan beberapa pahatan-pahatan ya. Pahatan yang dimaksud di sini adalah bentuknya berupa percabangan ya. Contoh di sini, nah, di dalam cout ya,
Di dalam cout ini kita tadi sebelumnya sudah membuat persegi ya. Oke. Bagaimana kalau sekarang kita ingin bentuk segitiga ya? Ada banyak bentuk segitiga ya. Contohnya segitiga sama kaki ya, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi ya. Contoh yang paling mudah kita akan membuat pola segitiga siku-siku ya. Minimal akan ada 4 ya. Contoh segitiga siku-siku ya. Yang pertama, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Jika ya I sama dengan pertama, oke. Lalu J sama dengan pertama, oke. Atau ya, jadi teman-teman I yang pertama dia baris pertama, J pertama, atau I sama dengan J untuk yang sisi miring ya. Kita gunakan cout dulu, lalu else, dan cout lagi, eh, spasi kosong ya, karakter kosong ya, karakter kosong. Oke, ini adalah bentuk segitiga yang pertama kita ya, di mana ruang di tengahnya kita kosongkan ya. Oh, keliru ya, ini menjadi tanda panah ya. Kita ganti ya, bukan I ya, sama dengan J, tapi I ditambah J sama dengan N-1 ya. Oke ya, seperti ini. Ini adalah segitiga yang pertama kita ya. Oke. Lalu bagaimana untuk segitiga berikutnya ya, segitiga siku-siku yang berikutnya? Kita coba. Oke, ini sepertinya. Oke ya, programnya auto ya. Kita ulangi lagi ya, tidak masalah ya. Kita apa? Coba di sini buat kembali. Perulangan bersarang ya. Oke, tadi kita butuh variabel integer n, katakanlah di sini 7, 9 ya, 10 bebas ya. Lalu ada integer i dan j ya, i untuk pergerakan ke bawah, sedangkan j dia untuk ke samping ya. Oke, kita buat for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu ada for j sama dengan 0, j kurang dari n ya, j plus plus. Nah, template-nya kurang lebih seperti ini. Dan di bawah cout ini adalah ganti baris ya. Di luar biar lebih rapi lagi, kita tambahkan ganti baris seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sebelumnya sudah membentuk pola karakter ya. Bentuknya adalah persegi ya, bujur sangkar ya. Jadi perbedaan bujur sangkar yang pertama dengan yang kedua ini ya, saya contohkan lagi. Oke, kita gunakan if ya, percabangan untuk memahat. I sama dengan pertama, atau J sama dengan pertama, atau I sama dengan terakhir, atau J sama dengan terakhir ya. Kita akan cetak dia cout, sedangkan nah selain itu cout-nya adalah karakter kosong ya. Seperti ini dia. Oke. Jadi sudah ada dua bentuk ya, teman-teman bisa dicek di sini. Oke ya, bentuk yang kedua tadi adalah bentuk segitiga ya. Nah, ini sekali lagi saya bisa mengambil apa sintaks ini untuk dijadikan template ya. Silakan, ini free ya.
Kita cukup mengganti di bagian baris 41 ya, memberikan conditional statement ya. Jadi kita jadikan si out satu baris ini menjadi statement ya, kondisional. Jika, nah, jika I sama dengan 0 atau pertama, J sama dengan 0 ya, atau pertama juga, lalu I ditambah J sama dengan N-1, maka ya cout asteris selain itu ya karakter kosong ya. Jadi ini adalah bentuk segitiga siku-siku pertama ya. Sekarang coba kita ubah J-nya ada di bawah ya. Kita tulis lagi aja ya. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. For J sama dengan 0, J kurang dari N ya. J plus plus. Nah, di sini ada cout. Dan ada cout lagi untuk ganti baris ya. Oke. Nah, untuk segitiga berikutnya, nah teman-teman bisa menggunakan contoh yang sudah ada di baris 41 ya. Kita akan ubah I sama dengan 0, J sama dengan 0 kita akan ubah menjadi J sama dengan terakhir ya. Perhatikan di sini ya. Jika I sama dengan pertama atau J sama dengan terakhir atau I sama dengan J, maka cout ya. Else cout-nya ini kita ganti menjadi asteris ya. Oke, jadi perbedaannya pada baris 41 dan 53 itu pada J-nya terakhir ya. Nanti J-nya ada di paling bawah ya. Oke. Nah, ini yang paling bawah di sini ya. Yang tadinya di atas dia ada di paling bawah. Lalu bentuk garis miringnya berubah arah ya. Nah, ini sudah kita punya ya. Tadinya J-nya pertama, lalu sorry, ini J-nya yang pertama ya. J yang pertama ya ini. Lalu kita ubah ya J-nya ada terakhir ya. Bagaimana kalau sekarang I-nya terakhir ya? Bagaimana tuh ya? Kalau sekarang kita ubah, oke, I-nya eh, terakhir ya, seperti itu. Coba kita ya bentuk yang lain ya. Oke, kita bisa gunakan ini ya untuk lebih apa? Menghemat waktu ya. Bila mana ditemukan masih ada kurang jelas, silakan bisa langsung menghubungi ya atau menanggapi melalui apa? Kolom komentar. Silakan ditanyakan ya secara baik dan sopan ya tentunya. I sama dengan 0 kita akan ganti menjadi N-1. Jadi paling bawah sekarang ya. N-1 lalu ada J terakhir ya. Oke. Nah, kita hanya mengganti ininya saja ya, apa yang terjadi. Maka akan dihasilkan, oh keliru ya bentuknya ya. Ini harus kita ganti I tambah J sama dengan N-1 ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk segitiga ya, yang terakhir ya. I-nya paling bawah ya. J-nya paling bawah ya. Lalu garis miringnya itu adalah I tambah J sama dengan N-1 ya. Adakah bentuk yang lain ya? Kurang lebih ada satu lagi ya, teman-teman bisa gunakan. Oke. Ketika di sini dia I-nya terakhir, tapi J-nya pertama ya. Jadi J-nya pertama, I-nya terakhir ya. Sementara I sama dengan J ya. Oke. Jadi kita akan mendapati untuk
sintaks ya, yang terakhir ini ya, nested loopingnya menghasilkan, nah seperti ini dia. I-nya terakhir ya, ini saya blok I sama dengan n-1, tapi J-nya sama dengan 0 pertamanya ya, kolom pertama. Dan I sama dengan J ya, kita akan cetak seperti itu. Nah ini adalah segitiga ya, siku-siku yang kita bentuk, yang kita hasilkan dari source code yang sederhana ya. Yakni teman-teman sekali lagi bisa gunakan source code ini untuk menjadi template ya, yang sangat mudah. Nah ini dia ya, kurang lebih hanya 4 baris sampai 6 baris ya. Oke, ketika sudah ada di dibentuk ya, kita akan melakukan pahatan-pahatan. Nah, teman-teman bisa gunakan salah satunya adalah bentuk percabangan ya. Oke, apakah ada cara yang lain ya untuk membentuk seperti ini? Ada ya. Bisa kita lakukan satu persatu ya, atau mungkin kalau di bahasa pemrograman tertentu ya, di ada istilahnya, kita bisa mendeklarasikan atau menampilkan karakter tertentu ya di posisi X, Y-nya berapa ya. Ya, kurang lebih nama menunya mungkin, nama prosedurnya go to X, Y ya. Ya, atau mungkin lebih familiar gotoksi ya. Padahal cara membacanya adalah go to X, Y ya. Jadi kita akan diminta untuk meletakkan di koordinat X, Y ya. X itu adalah representasi dari I, dia yang ke bawah ya, baris ya, atau mungkin di bidang kartesius dia sebagai ya, apa itu, I ya, sebagai Y ya, yang ke bawah, sementara absis ya, sementara untuk yang ordinat dia adalah Y ya, ordinat adalah sumbu Y. Nah, sudah ada beberapa bentuk di sini ya. Oke, teman-teman, coba kita bentuk yang lain lagi ya untuk lebih menguatkan pemahaman. Oke, yakni kita ganti ini semua, misalkan I sama dengan J ya. Contoh dulu yang sederhana. Hasilnya bagaimana ya? I sama dengan J, maka akan ditampilkan output berupa semacam garis miring. Oke. Untuk garis miring yang kebalikannya bagaimana? Apakah J sama dengan I? Sama saja ya, tidak berpengaruh itu ya. Kalau kita ganti di sini dia J sama dengan I, ya sebenarnya masih sama ya, tidak ada yang berubah ya. Tetap menghasilkan garis miring yang tadi ya. Agar dia berubah ya, maka kita tuliskan seperti ini. I tambah J sama dengan N min 1 ya. Maka dia akan berbentuk ya, kebalikannya tadi ya, garis miringnya ya. Oke. Nah, ternyata perpaduan dari garis miring dengan backslash itu membentuk huruf X ya. Oke. Jadi sudah punya bentuk yang lain ya. Dan sekali lagi semuanya kita awali dari template yang sangat sederhana ini ya, paling atas ya, saya tulis lagi ya. Oke, ini template ini yang sangat powerful ya, teman-teman boleh digunakan ya. Oke, silahkan. Nah, template ini ya benar-benar sangat powerful ya, baris 99 ini ya. Jadi teman-teman dipermudah ya. Ya. Walaupun mau dihafal silahkan, sebaiknya tidak dihafal ya, tapi coba dipahami ya. Ternyata dari source code yang sederhana ini bisa kita bentuk banyak ya, beragam ya. Bahkan nanti bisa menuliskan pola huruf ya, atau mungkin karakter yang lain ya. Bahkan menuliskan nama kita pun bisa ya. Tinggal kita lakukan penyusunan-penyusunannya ya. Dan di video-video saya sebelumnya sudah ada contoh-contoh seperti itu. Silakan bisa disimak ya, pelajari.
Baik, kita nyusun nama kita ya, per huruf itu bisa ke bawah ya atau mungkin ke samping ya. Silahkan bisa. Coba ini kalau kita dari source code ini coba kita ubah misalkan ya, kita lakukan pengayaan lagi. Kita lakukan di sini kondisinya adalah kalau dicetak di tengah-tengah misalkan n per 2 ya. Bagaimana ya yang akan dihasilkan ya? Else coutnya kita ganti dengan karakter kosong ya. Jadi i-nya di tengah-tengah. Nah, seperti ini dia. Dia tampil hanya di tengah-tengah saja ya. Nah, ini ya yang di tengah-tengah dia akan ditampilkan ya. Bagaimana dengan J-nya ya? Kita coba J-nya pun sama atau J sama dengan di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya, J sama dengan N per 2. Kita lakukan run ya, compile dan run. Maka hasilnya dia kurang lebih seperti ini ya, membentuk seperti operator penjumlahan tanda plus ya. Oke. Dan dari huruf X di sini teman-teman nanti bisa lakukan lebih dikaji lagi ya, bisa membentuk huruf M ya atau mungkin huruf W, sigma ya dan yang lain ya. Contoh di sini ya dari penjelasan ya saat kita mendeklarasikan huruf X ini, perhatikan ya. Huruf X ini kita akan coba kembangkan ya. Perhatikan di sini awalnya dia membantu huruf X ya. Kita coba tambahkan sekarang di sini kita tambahkan atau ya I sama dengan J ya. J sama dengan 0 ya. Atau J terakhir juga ya sama dengan N-1 ya. Maka akan dihasilkan kurang lebih nah seperti ini dia ya. Oke, sudah tampak nih sekarang seperti ini ya. Bagaimana nih kita untuk membentuk huruf X, membentuk huruf M atau huruf V? Nah, kita di sini cukup ya teman-teman ya memperhatikan karakter X ini ya. Jadi tidak dicetak dia sampai ke bawah, dari ujung atas sampai ujung ke bawah ya. Hanya separuhnya saja sampai di tengah-tengah. Begitu juga yang backslash ya. Jadi antara garis miring atau backslash hanya separuh saja ya. Karena itu I sama dengan J ini dia kita kasih kondisi tambahan ya. Kurang lebih seperti ini, kurang lebih ya seperti ini ya. I sama dengan J atau J sama dengan I ya. Dan ya hanya separuh saja ya. I kurang dari N per 2. Nah, kita coba ya. Lakukan run. Nah, sudah muncul ya dia ya. Oke. Kurang dari N per 2. Begitu juga I plus J sama dengan N-1, kita akan berikan dia kondisi tambahan ya. Dan I kurang dari N per 2 ya, sama ya. Kita coba cek, hasilnya adalah kurang, kita tambahkan operator sama dengan ya. Sudah ya muncul ya, tampil output pola karakter berbentuk huruf M ya. Jika kita ingin mendapati dia huruf W, bagaimana? Maka kita akan mengganti ya. Awalnya dia lebih kecil, kita ganti lebih besar ya. Ini pun sama, kita ganti lebih besar ya. Kalaupun nanti keliru, kita ganti bukan I, tapi mungkin J-nya ya, seperti itu. Oke ya, seperti ini ya. Ini adalah huruf W ya. Kalau tadi huruf M ya. Coba kita lakukan copy paste saja ya. Jadi teman-teman biar memahami ya bahwa algoritma ya yang dihasilkan dari template source code tadi benar-benar powerful ya. Tadi ini lebih kecil ya. Kita ganti ini sama lebih kecil ya. Oke ya.
maka diperoleh antara huruf W dan M ya. Nah, sedangkan untuk membentuk sigma, nah kembali lagi kita ke huruf yang sebelumnya, yakni huruf X ya. Kembali lagi ke huruf X ini. Ya. Oke, kita kembali lagi ke huruf X. Kembali lagi ke huruf X ya. Kita tambahkan, sekarang bukan J ya, tapi adalah I sama dengan 0 atau I sama dengan terakhir ya. Kita coba dulu cek. Oke ya, ini mirip seperti jam pasir ya di sini. Oke, dari seperti ini kita akan coba lakukan pemahatan ya, pemahatan. Nah, pada J sama dengan I kita akan tambahkan kondisi tambahan ya. Kita tambahkan dan J lebih kecil dari N per 2 ya. Kalau sebelumnya kita cek di sini dia adalah bukan J ya, tapi adalah I ya. Nah, sekarang kita ganti dia J ya. J kurang dari N per 2 ya. Ini pun sama ya. Ditambah J. Kita tambahkan operator N. Karena operator N di sini dia gerbang logika N. Dua-duanya harus bernilai true ya. Semuanya harus bernilai true ya. Seperti itu. Oke. Dan J lebih kecil sama dengan N per 2 ya. Oke, kita coba lihat apakah hasilnya berbentuk operator sigma. Ternyata benar, alhamdulillah ya. Nah, ini adalah beberapa bentuk ya, pola huruf atau mungkin karakter ya, atau mungkin teman-teman yang ingin membuat angka 0 ya, mirip dengan kotak ini ya, atau mungkin yang lain silahkan bisa diubah ya. Oke ya. Untuk misalkan pola karakter 0 ya, sebelumnya eh, kita coba cek di sini for i sama dengan 0 ya. I kurang dari n, i plus plus. For j sama dengan 0, j kurang dari n ya, j plus plus. Nah, di sini ada awalnya kan seperti ini dia ya, bintang karakter. Lalu cout. Nah, seperti ini dia. Oke, awalnya seperti ini. Nah, coba kita akan memberikan ya untuk pola mirip dengan persegi ya. Kita gunakan if i sama dengan 0 atau i sama dengan terakhir atau j sama dengan 0 atau j sama dengan terakhir ya. Cout seperti ini dia. Oke. Else ya. Cout di sini dia karakter kosong ya. Nah, pada baris 155 sampai dengan 165 ini masih berbentuk dia square ya. J sama dengan 0, if I sama dengan 0, I sama dengan terakhir, J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Coba kita lakukan run lagi. Ada yang masih keliru ya. Jika I sama dengan 0 atau I sama dengan terakhir, cout karakter kosong. Oh, di sini kelirunya ya. Ini adalah ganti baris ya. Oke. Ini masih berbentuk dia square ya. Padahal angka 0 di sini dia di ujung-ujung hilang ya.
hilang. Bagaimana cara menghilangkan? Nah, kita akan mengganti dia dengan karakter kosong, spasi ya. Caranya adalah kita gunakan di sini, di sebelumnya ada tambahan if ya. If seperti ini ya. Dan di sini kita tambahkan jadi else ya. Jika i sama dengan 0 ya dan j sama dengan 0, oke, maka si out kita tulis karakter kosong. Coba dulu cek ya. Maka sudah hilang di sini dia ya. Bagaimana untuk yang berikutnya ya? Tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi atau jika i sama dengan 0 dan j sama dengan terakhir, maka karakter kosong lagi ya. Nah, kita cek di sini dia sudah benar ya. Oke ya. Sekarang yang dua lagi ya. Tambahkan lagi jika i sama dengan terakhir dan j sama dengan pertama. Oke, ada lagi di sini dia. Ada lagi jika i sama dengan terakhir ya dan j sama dengan terakhir juga ya, maka kita akan tuliskan oke ya seperti ini ya. Oke, kita coba lakukan compile run. Nah, ini sudah terjadi ya, terbentuk ya output dengan mirip lah dengan angka 0 ya. Oke. Apakah bisa Pak Barja di tengah-tengah kita tambahkan tanda plus atau huruf X? Boleh, silahkan ya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman tinggal menambahkan else kembali ya. Else if, nah seperti ini. Oke, kita tambahkan else if lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jika i sama dengan di tengah-tengah dan j sama dengan di tengah-tengah, maka kita cout misalkan karakter yang lain, misalkan huruf X ya, karakter X. Jadi di paling tengah-tengah nanti teman-teman akan tampil dia huruf X. Nah, seperti ini ya. Pak, kurang bagus, ganti dengan tanda plus. Boleh, silahkan ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi, silahkan teman-teman, apa namanya, bisa disesuaikan ya hal-hal seperti ini. Oke. Begitu juga jika ingin membentuk pola baling-baling, misalkan ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekali lagi teman-teman ya, yang diperlukan adalah template ya. Yang kedua, teman-teman berupaya untuk mengulangi kembali ya, berlatih. Bila mana ada yang kurang jelas, atau mungkin ada saran, silahkan bisa disampaikan secara tertulis lewat kolom komentar ya. Oke, kita review sejenak dulu ya. Ada yang pertama, lalu yang kedua, ini yang ketiga. Oke. Yang ketiga membentuk segitiga siku-siku ya. Yang keempat segitiga siku-siku juga ya. Yang kelima pada baris 63 segitiga siku-siku ya. Oke, yang keenam ini ada segitiga siku-siku pada baris 75 sampai 84. Lalu pada baris 87 ini tanda silang atau huruf X ya. 87. Sedangkan baris 99 ini adalah
template ya, bisa kita ubah-ubah nanti. Pada baris 107 coba kita ubah menjadi tanda plus ya. Oke. Selain tanda plus juga ternyata bisa kita ubah lagi dia apa namanya? Tanda plusnya ini yang di 120 J sama dengan I adalah huruf M ya. Huruf M. Oke, dan baris 131 dia huruf W ya. Lalu 143 ini operator sigma ya untuk menjumlahkan ya. Hanya operatornya ya, operatornya. Oke. Dan yang terakhir pada baris 155 ini bentuk huruf O ya, tapi di tengah-tengahnya kita beri tambahan ya, kita modifikasi lah biar tampak beda. Oke, seperti ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan bisa di-share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.